A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Sebetulnya agak berat betul saya mau ceramah pagi ini, Pak, karena menggantikan mufti kita ya, Pak ya. Jadi mohon maaf, tentu yang digantikan ini seorang yang besar, sehingga saya mungkin hanya ujungnya saja, Bu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak mau bertahan duduk ini, Pak. Semoga Allah menjadikan Bapak orang-orang yang tawaduk di sisi Allah. Ibu juga ya, Bu ya. Nah, yang akan saya bahas pagi ini, Pak, pengakuan Dr. Khalid, seorang dokter di Rumah Sakit Jantung Angkatan Bersenjata di Riyadh. Apa yang beliau lihat selama menangani pasien, apa keajaiban dari sebuah amalan yang mereka lakukan sehingga mereka menghadap kepada Allah menjadi husnul khotimah. Ternyata, Bu, itulah untungnya, Bu ya. Kalau dokter-dokter ini, Pak, dia sering menyaksikan orang-orang yang sakratul maut, Pak. Dia menyaksikan orang-orang yang punya penyakit parah yang dilatar belakangi oleh sifat sebetulnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Masaru Emoto, 80% penyakit itu karena pikiran, hanya 20% karena makanan, Pak. Jadi berhentilah kita menyalahkan makanan yang membuat darah tinggi, kolesterol. Sebetulnya yang membuat Bapak kolesterol darah tinggi itu, Pak, ibu. Waktu ke pesta Bapak mau ngambil daging dimarahannya, jangan lagi Bang, nanti naiklah darah Bang. Bapak sedang berselera betul waktu itu, Pak. Sudah itu mau ngambil ikan tongkol, marah juga dia, baru jangan Bang, Abang semurahan. Mau ambil ini lagi kena marah juga, kau semua kau larang tuh naik darah tuh, Pak. Nah, jadi belum makan lagi udah naik darah tuh sebetulnya. Dan ternyata memang betul, Pak. Pengaruhnya itu contohnya, Bu ya, di Arab Saudi orang kalau pesta satu meja tuh 12 orang, satu ekor ontanya, Pak. Tidak ada yang kolesterol, Pak. Tidak ada yang darah tinggi. Jadi sebetulnya sifat kita ini yang membuat kita penyakit itu sebenarnya, Pak. Perangai 80% sifat. Nah, jadi kalau orang yang di rumah sakit pasti akan rasa ada kejadian ini, Pak. Ada orang sudah periksa jantung ke 5 orang dokter, kata dokter jantungnya bagus, tapi dia tetap merasa sakit. Jadi satu ranjang dari 4 ranjang di rumah sakit itu, Pak, menderita penyakit EII namanya, Pak, Emotional Induced Illness. Dia tidak sakit tapi merasa sakit. Nah, itulah ngeri, Pak. 4 orang, 1 orang dari 4 orang yang terbaring di rumah sakit itu, Pak. Nah, jadi ini pokoknya, Pak, macam Bapak Ibu ini kan lempang-lempang aja perasaan nih, Pak. Tapi itulah nampak sehat. Nah, dari fisik Bapak Ibu nampak sehatnya insya Allah. Tapi ingat juga, Bu, nah ini sering kita sampaikan sebetulnya nih, Pak. Rasulullah selalu mengatakan sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Rasulullah tidak mungkin bohong, Pak. Karena yang keluar dari lisan Rasulullah itu, Bu, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua wahyu, Pak. Tidak ada nafsu di dalamnya. Jadi kalau orang sakit, Bu, dia memperbanyak sedekahnya, insya Allah sembuh, Pak. Kalaupun dia tidak sembuh, dia akan merasa ridho terhadap penyakit yang dia terima. Tetapi dalam kenyataannya terlihat, Pak, di Arab Saudi banyak dokter yang mengundurkan diri, Pak, karena tidak adanya pasien.
Pasien tidak ada Pak, dokter tidur, perawat tidur. Kalau di Indonesia, dokter bisa agak sedikit ini Pak, kumpulan aja udah ramai, nanti pasien baru aja telepon saya ya. Nah, udah bisa gitu Pak. Kalau di sana dokter yang keliling Pak, nyari orang sakit. Kenapa? Sulit mencari orang sakit. Terutama di Mekah dan Madinah Bu, paling sulit mencari orang sakit. Sampai Pak ya, kalau datang jamaah dari Indonesia itu Bu, agak hidup mungkin darah dokter di sana Bu. Banyak kerjanya jadinya Pak, ada guna ilmunya. Kalau enggak itu enggak terpakai Bu. Kenapa Pak? Di Indonesia ini coba kita lihat Pak ya. Rumah sakit buka aja lah yang baru, penuh terus Pak. Rumah sakit umum ramai pasiennya. Rumah sakit awal bros sampai nambah cabangnya Pak. Berarti kan ramai peminatnya itu Pak. Sudah itu buka rumah sakit Sansani, ramai juga. Aulia Hospital, ramai juga. Ternyata kalau di Arab Saudi itu Pak, ketika ditanya kepada orang-orang di sana, apakah kalian tidak ada yang sakit? Mereka jawab, ada. Cuman kalau kami sakit, yang pertama kami membacakan air Al-Fatihah di air. Kemudian kami minum. Jadi Allah duluan Pak. Kalau kita ini kadang agak mempersekutukan Allah sedikit Bu. Sakit kepala, tolong bodrek, tolong beromak. Seolah-olah obat itulah yang menyembuhkan kita. Kenapa tidak pilih ke Allah dulu gitu Bu? Nabi Musa pernah kena nih Pak. Nabi Musa sakit. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, saat ini aku sedang sakit. Engkaulah yang penyayang di antara yang penyayang. Kata Allah, wahai Musa, ambil akar tumbuhan itu, rebus, minum airnya, dan Nabi Musa sembuh Pak dengan izin Allah. Beberapa bulan kemudian Nabi Musa sakit yang sama, diambilnya akar tumbuhan itu, direbus, diminum, tidak sembuh lagi Bu. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku sakit yang sama, minum obat yang sama, yang dulu sembuh sekarang tidak? Kata Allah, kalau dulu kau mintanya sama aku, kalau sekarang kau menganggap akar itu yang menyembuhkanmu. Nah, itu Pak. Makanya tidak ada Bapak obat yang cocok terus menerus Pak. Pertama dikasih orang herbal ini Pak, ringan badan saya, cerita kemana-mana tuh Pak. Minum teh ini nih enak badan. 3 bulan kemudian diam aja lagi Pak, tidak ada cerita itu lagi. Kenapa? Kita mudah menganggap kita sudah mempersekutukan Allah, seolah-olah obat itulah yang menyembuhkannya. Sementara di sana Bu, Allah duluan. Sebelum mereka berobat tuh nomor 7 dan nomor 9 itu Pak, baru pergi berobat. Urutan mereka itu apa Pak? Membacakan Al-Fatihah di air putih. Datang orang bilang, apalah hubungannya Al-Fatihah di air putih? Syukurnya Pak, bukan orang Islam yang menemukannya Pak. Yang menemukannya orang Jepang yang beragama Shinto. Disuruhnya umat Islam Pak, coba baca Al-Fatihah di air putih ini. Dibaca oleh umat Islam, dijepretnya dengan kamera elektron berkecepatan tinggi. Kaget dia Bu, ternyata kristal air ini ketika dibacakan ayat, dia membentuk bunga segi 5 Pak. Disuruhnya coba tambah lagi ngajinya, ditambah lagi, ternyata di bunga segi 5 itu muncul 6 tangkai yang sangat indah. Jadi kata dia, dalam tubuh manusia ini 75% air. Jadi kalau mereka banyak membaca Al-Quran, kristal darah mereka akan bagus. Jadi kalau banyak baca Al-Quran, kristal darah akan bagus. Itu ilmiah loh Pak. Yang menemukannya bukan orang sembarangan, dan dia mengumumkan penemuannya ini di depan PBB. Namanya yang saya sebutkan tadi, Profesor Dr. Masaru Emoto. Orang Jepang sampai hari ini masih agamanya Shinto Pak. Kalau orang Islam yang menemukan tentu orang Allah itu pandai-pandai umat Islam itu gitu ya Pak ya. Tapi syukurnya orang Jepang yang menemukannya Bu. Jadi kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, orang yang selalu membaca Al-Quran, dia tidak akan pernah tua sekalipun umurnya 100 tahun. Maksudnya apa Pak? Pikiran jernih, diajak ngobrol tuh masih nyambung Pak. Itu dahsyatnya Bu, orang yang membaca Al-Quran nih. Nah, jadi Al-Fatihah dibacakannya ke air putih. Sedikit saya agak menyampaikan Pak. Dulu ada seorang ustadz yang cukup banyak penyakitnya, diundang ceramah. Waktu diundang ceramah itu Bu, ceramah perkawinan Pak. Setelah selesai ceramah kan disuruh makan tuh Pak.
Karena ada orang yang lebih berumur dari ustadz ini, disuruhnya bapak itu duluan pak, bapak jangan ambil duluan pak. Sambil dia melihat apa-apa aja lauk yang diambil oleh bapak ini. Ternyata bapak tuh kuat makannya pak. Rendang diambilnya, gulai kambing diambilnya juga. Pokoknya tidak dikasih napas lauk tuh pak. Apa aja lauk di situ diambilnya. Yang membuat ustadz ini heran, aku aja udah banyak penyakit dan berpantang makan. Ini bapak ini kok tidak ada pantangan makannya. Pas duduk ditanyanya pak maaf, bapak tidak takut makan-makan kayak gini nih pak? Apa tidak takut sakit bapak? Tidak berpantang bapak? Kalau udah seumur saya nih Ustadz, tentulah ada berpantang. Cuman untuk sementara ini saya masih pantang nampak baru Ustadz. Pokoknya kalau nampak yang seperti ini nih ya, pengen makan aja saya semuanya. Memangnya udah berapa umur bapak sekarang? Coba Ustadz tebak berapa umur saya? Kata Ustadz ini 55, salah. 53, salah. Nggak ingin lebih lagi dari 55? Nggak lah pak, kalau postur bapak paling 55 ke bawah. Dibuka bapak tuh dompetnya bu, dikasih KTP-nya. Rupa usia bapak tuh berapa pak? 83 tahun saat itu pak. Tapi perawakan muda pak. Ditanya, mulai penasaran Ustadz ini. Pak, apa amalan bapak? Jadi kadang itu pak, kita kalau nampak orang pak tidak berpantang makan, tanya amalan dia pak. Apa amalan dia? Karena pasti ada dia punya amalan pak, yang kita tidak tahu apa yang dia buat. Bapak ini balik bertanya, Ustadz rajin baca Quran tidak? Ustadz ini merasa tertantang. Ya rajin lah pak. Kapan Ustadz baca Quran? Habis saya lepas sholat subuh, saya baca Quran sampai waktu syuruk. Ketawa bapak tuh pak. 24 jam Ustadz hidup, cuman setengah jam baca Quran. Kaget Ustadz nih pak. Memangnya bapak baca Quran sehari berapa pak? Minimal 4 juz dia baca Quran satu hari pak. Mungkin Ustadz terkejut nengok body saya seperti ini. Guru saya 97 tahun di Bukit Tinggi, masih macam saya juga badannya. Itulah pak. Jadi bapak ini kesempatan untuk kembali muda, apalagi bapak udah lama sendiri, mungkin ada bisa bapak amalkan nih pak. Dan ternyata pak, di zaman Rasulullah pun ini pernah terjadi pak. Cuman ini beda kasusnya pada Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni itu kan dianggap remeh itu bu. Dia dianggap bodoh, dianggap gila dan disuruh untuk menjaga ternak. Pas rombongan dari Yaman datang, apa kata Umar bin Khattab? Siapa dari Murad? Kami Rasulullah. Dari Murad ini dari Qarani mana? Nunjuk lagi. Siapa di antara kalian yang bernama Wais Al-Qarni? Ketawa orang pak. Agak-agak bodoh orangnya tuh Khalifah. Makanya dia memang ikut, tapi kami suruh jaga ternak. Apa kata Umar? Tahukah kalian siapa Wais Al-Qarni? Jika dia mohon ampun, selamat 2 kampung pak. Baru terkejut orang pak. Dia tidak memperlihatkan dirinya. Jadi masing-masing kita ini ada amalan andalan pak. Jadi Wais Al-Qarni itu menyembunyikan dirinya, tapi ternyata dia sangat dicintai malaikat-malaikat dan dicintai oleh Allah. Jadi jangan pernah nganggap remeh orang pak. Jadi sama dengan ini. Jadi kalau baca Quran pak, kristal darah akan bagus. Kristal darah kita akan bagus pak. Itu obat di Arab Saudi bu. Kalau kami sudah baca Quran, ternyata kami belum sembuh, kami sholat sunat 2 rakaat. Itu amalan mereka pak. Ini belum berobat juga lagi nih pak. Belum ke rumah sakit lagi. Tapi kalau ini terjadi sama bapak ibu, tolong nih jangan diamalkan pak. Cepat berangkat rumah sakit. Karena ini iman kita ini beda-beda nih pak. Nanti bapak amalkan nih, saya yang kena jadinya. Udah kami suruh ke rumah sakit, dia sibuk mau sholat 2 rakaat. Kita jatuh di kamar mandi ya kan, kena jadinya pak. Kalau memang belum bisa mengamalkan, agak simpan aja nih dulu pak. Kami sholat 2 rakaat karena sholat sunat itu gunanya untuk mendapat pertolongan pak. Jadi sanggup sholat sunat dia 2 rakaat. Dan ternyata dengan sholat kami belum sembuh juga, kami akan bersedekah lebih besar dari biasanya. Itu dia pak. Apakah orang Pekanbaru ini tidak rajin sedekah? Bukan tidak rajin pak, cuman tidak imbang antara pemasukan dan yang disedekahkan. Itu aja pak. Atau yang disedekahkan bukan duit yang halal lagi baik,
Banyak juga Pak orang rajin bersedekah nih, memindahkan uang orang ke uang orang lain, kan ada banyak macam itu Pak ya. Cuman dia yang dapat nama. Misalnya nih Pak, saya ada program untuk santunan anak yatim di mana gitu. Saya umumkan ke Bapak, Bapak nyumbang ke saya. Yang dihormati siapa nanti sampai kan saya Pak, seolah-olah saya yang menyumbang. Itu makanya banyak penyakit orang seperti ini jadinya Bu, karena dia hanya memindahkan misalnya Pak. Yang dari dianya tidak keluar-keluar Pak. Dia yang dari kita, kemudian dari hasil yang baik. Orang Quraisy saja Bu untuk merenovasi Ka'bah itu Pak, sejahat-jahat mereka, jangan ada uang hasil pencurian, jangan uang dari perjudian, dicarinya yang murni-murni Pak duitnya. Sementara kita banyak yang subhat. Makanya orang bertanya, saya udah rajin sedekah badan sakit juga. Subhat mungkin sumber harta yang didapat Pak. Jadi tidak bisa, dia mesti yang hasil-hasil bersih Pak, tidak bisa yang sembarang-sembarangan. Nah faktornya inilah Pak, kenapa orang sudah rajin sedekah tidak sembuh? Saya ngambil yang positifnya aja, bisa jadi penghasilan banyak yang disedekahkan sedikit. Nafkah rezeki yang kita cari, infak rezeki yang kita keluarkan. Nafkah dan infak ini Pak katanya satu Bu, nafak artinya terowongan. Kalau kita lihat terowongan air, ada air masuk, ada air keluar. Ada uang masuk, mesti ada uang keluar. Uang masuk besar, uang keluar kecil. Gorong-gorongnya kotor Pak. Itu yang buat penyakit itu sebetulnya Bu. Tapi kalau misalnya besar sedekah kita Pak, Allah tidak akan mungkin bohong melalui lisan Rasulullah Pak. Contoh yang terjadi di Madinah. Orang kena penyakit gagal ginjal. Ternyata yang cocok ginjalnya Pak, anak kandungnya sendiri. Kata ayahnya tidak. Kalau ginjal kau yang kau kasih ke bapak nak, bapak tidak mau. Gini aja lah. Tanya pasaran berapa biasanya orang jual ginjal. Ternyata 15.000 US, 154 juta Pak. Oke, carilah. Dapat di Mesir. Yang diagnosanya cocok sama bapak ini Pak. Ditransfer uang separuh, pas masuk tanggal berangkat ke Mesir. Sampai di Mesir, pas mau masuk operasi kata bapak nih tunggu. Pertemukan bapak dulu dengan orang yang menjual ginjalnya. Tidak usah lah Pak, ini mepet waktu nanti. Tidak, saya tidak akan mau memulai operasi sebelum saya ketemu dengan yang menjual ginjal. Karena bapak ini ngotot Pak, nggak mau dia. Akhirnya dipertemukan anaknya Bu. Kaget bapak ini, menangis dia Bu. Ternyata yang jual ginjal anak perempuan umur 17 tahun Pak. Kenapa kok jual ginjalmu nak? Ayah dan ibu saya sudah mati Pak. Saya punya adik-adik yang masih sekolah. Kata bapak ini, kasih semua uang itu ke dia, operasi batal. Pak, tidak bisa uang kembali. Yo, yang minta uang kembali siapa? Berikan semua uang itu ke dia, pulang kita. Berarti kan disedekahkannya Pak 154 juta. Sampai di Madinah Bu, ginjalnya bagus balik Pak. Ini sakit diabetes Bu, sedekah 5.000 panjanglah doa. Mana bisa Pak? Nggak imbang Pak, mesti besar. Nggak ada. Bukan sedekah sembarang sedekah kalau sakit berat tuh Pak. Betul-betul sedekah besar Bu. Mungkin Bapak Ibu kalau di kajian maghrib saya pernah menyampaikan orang kena tersumbat jantungnya 5 Pak. Harus dirujuk ke rumah sakit jantung Harapan Kita di Jakarta. Jadi ditanya kepada dokter, dok, ini kalau pakai biaya pribadi berapa habis nih dok? Kalau ke rumah sakit jantung Harapan Kita Jakarta, ini 1 M lebih ini habis. Nah, masuk ke ruangan ibu ini, diucapkan salam, assalamualaikum ibu. Katanya mau dirujuk ya bu, ya iya. Pertanyaannya dasar-dasar aja Pak, orang tua masih hidup Bu? Masih. Sering tidak mengunjungi orang tua? Jarang. Nah, ini udah penyakit nih Pak. Kalau secara spiritual Pak, ini hal-hal yang menimbulkan penyakit. Jarang mengunjungi orang tua, menyiksa orang tua dengan kerinduan, padahal orang tua masih hidup. Itu sumber penyakit tuh Pak. Kemudian ada enggak ngasih orang tua
nafkah per bulan? Ada, kadang 200.000, kadang 300.000. Oke, tidak ada masalah. Saudara-saudara kandung ada yang susah, Bu. Banyak. Ada ibu bantu? Tidak, udah menikah pandai-pandailah sendiri. Pertanyaan berikutnya Bapak, kalau boleh saya tahu, berapa penghasilan Bapak Ibu kalau ada usaha, ruko, sebutkanlah semuanya, sawit atau apa, berapa kira-kira per bulan? Ternyata angkanya cukup besar Pak, 600-an juta satu bulan. Tapi ngasih orang tua berapa Pak? 200.000. Saudara kandung susah, tidak dibantu. Penyakit ibu ini Bu, ini bukan medis, ini ibu bakhil. Kalau ibu mau, kata dokter tadi, kalau dibawa pakai duit pribadi penyakit ibu ini ke Jakarta habis 1 miliar lebih. Coba aja lah ibu ambil 100 juta, kasih orang tua, kunjungi dia, kasih saudara-saudara kandung, bantu mereka. Mungkin akan sembuh penyakit ibu ini dengan izin Allah. Kalaupun tidak sembuh, ibu akan diberikan kesabaran oleh Allah. Dan terhapuslah dosa-dosa ibu di masa lalu. Dengar 100 juta tuh ngamuk dia Pak. Dimarah-marahnya saya Bu. Tapi yang namanya kita resiko memberi nasihat itu Pak, memang seperti itu Pak. Dan jangan pula kita melawan dia pula Pak. Dia enggak tahu Bu. Dimaki-makinya kita diam aja Pak, karena dia tidak tahu. Cobalah Bu, dengar disuruh mengeluarkan uang 100 juta Bu. Kata Ustadz pelit saya, pandai saya soal sedekah ini, tidak perlu diajar. Saya aja umroh setiap tahun, saya haji udah 2 kali, macam-macam lah Pak. Saya diam aja Bu. Karena gini Pak, selembut apapun kita memberi nasihat sama orang, kalau kena hatinya dia tersinggung Pak. Misal ketiak kawan Bapak busuk Pak, mau selembut apapun Bapak ngasih tahu dia benci sama Bapak Pak. Besok tak mau dia nemui Bapak lagi. Walaupun dah gini kata Bapak, Bang minta maaf aku ya Bang ya. Akan dah lembut tuh Pak. Ngapa? Dah banyak betul orang ngomong Bang, masjid ini ber-AC, baun badan abang pahit Bang. Walaupun dah selembut tuh Pak, benci dia sama Bapak Pak. Besok nak mau tegurnya Bapak lagi. Itulah resiko memberi nasihat itu Pak. Jadi makanya kadang Bu, jangan memberi nasihat kepada orang yang tidak meminta. Itu sebetulnya lebih baik sebetulnya Pak. Jadi udah puas dia memaki-maki, marah-marah, kejang-kejang lah dia Pak. Nah. Suaminya membela Bu. Apa kata suaminya? Kau kan betul kata Ustadz nih. Selama ini asal saudara kita minta bantu, ada aja alasan kau menolak. Yang baru bayar gaji tukang lah, yang tadi membeli bibit sawit lah, yang baru inilah ngecat lah, ini itulah, nggak pernah dapat. Betul Ustadz, dia bakhil Ustadz. Tapi kalau untuk keluarga boros, untuk diri sendiri kita boros, kan kita banyak macam itu Pak. Bapak beli sepatu mungkin sampai harga 12 juta, Bapak nggak hitung-hitungan Pak. Tapi ketika di masjid Bu, salah masuk aja kotak infak lain mendungnya Bu. Lain tuh mendungnya Pak. Dia nampak dari mukanya tuh Bu, orang yang salah masuk kotak infak tuh Bu ya. Habis dia ngisi menung dia Bu. Jadi kalau ada orang di samping Ibu habis ngisi kotak infak, terdiam dia, positif salah isi Pak. Menyesal betul dia rasanya ngisi segitu tuh. Tapi kalau untuk kebutuhan sendiri banyak kita yang tidak ada hitung-hitungan Pak. Contohnya Bapak pergi jalan sama anak-anak Bapak, Pak makan ini Pak, makan, silakan makan. Mau beli apa? Pakaian, beli. Tapi sudahkah kita selunak dan seroyal itu ketika kita berinfak, bersedekah Pak? Kalau iya, insya Allah sehat badan. Nah jadi Pak ya, setelah itu Bu, akhirnya suaminya setuju untuk memberikan 100 juta keluarganya. Saya tidak ada beban Pak, karena apa? Kecuali saya bilang ambil uang ibu 100 juta titip ke saya. Biar saya yang menyalurkan itu salah Pak. Jangan Bapak percaya betul Ustadz ini soal duit Pak. Duit nih Bu kalau sedikit ya haram Pak, kalau banyak haram Pak. Nggak ada sama aja Bu. Berapa Pak? Pokoknya Bu kalau ada Ustadz udah sibuk dia masalah duit ke duit, nggak usah kasih Pak. Hilang-hilangkanlah simpati itu Pak, kurang-kurangilah simpati itu Bu. Kenapa Pak? Dia seorang pengajar, dia tidak boleh mengeluh dalam hidup ini Pak. Dia tidak boleh memanfaatkan orang. Tapi ternyata dalam kenyataan banyak Bu, ustadz-ustadz yang memanfaatkan jamaahnya. Simpati jamaah itu yang dimanfaatkannya Pak. Akhirnya ditipunya. Nah, jadi kita ini beda tempat duduk aja Pak, tapi taman yang harimau sebetulnya nih Pak. Tak saya atau Bapak mungkin lebih baik Bapak Ibu daripada saya.
Karena ukuran kemuliaan itu bukan kami ceramah ini Pak. Bisa jadi yang duduk mendengar jauh lebih faham daripada orang yang bicara Pak. Cuman kita beda posisi duduk aja sebetulnya. Nah jadi Bu ya, dia pulang dari rumah sakit 5 hari kemudian ibu itu telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya minta maaf Ustaz. Jujur saya akui tidak ada manusia yang paling saya benci di dunia ini selain Ustaz waktu itu katanya. Ya enggak apa-apa Bu, biasa tuh Bu. Ternyata benar Ustaz. Jadi saya ke bank justru saya ambil bukan 100 juta, 130 juta. Yang 30 juta saya kasih ke orang tua saya. Bayangkan enggak Pak, biasa dapat 200.000 Pak, dikasih 30 juta. Itu uang ditaruh di atas kepala oleh ibunya Bu. Ya Allah, ampuni dosa anakku ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Langsung ringan dada saya rasanya Ustaz. Karena doa ibunya menembus aras Bu, sesuai dengan jumlahnya Pak, 30 juta Pak. Jadi harus sesuai jumlah itu Pak. Jadi ikhlas orang berdoa. Bapak ibu ngundang orang makan, kasih orang mihun, kasih orang gulai nangka, kasih orang lontong. Perhatikan tangan orang berdoa Pak, di atas lutut semua ya Pak. Amin ya Allah, amin. Kadang sambil ngobrol lah berdua tuh Pak, parah, asli parah. Aku kalau tahu macam ini di sini. Tapi coba Bu, dikasih makanan enak Pak, ikan panggang, udang, apalagi Pak, macam-macam yang enak. Itu perhatikan orang berdoa Pak, tangan di atas semua Pak. Amin ya Rob, dipandangnya juga ikan tuh Pak. Amin ya, dia terbayang dia, ini habis doa nih kita makannya enak. Ikhlas orang berdoa tuh Pak, ikhlas orang berdoa Bu. Keajaibannya apa Bu? Seluruh sumbatan di jantung saya itu plong katanya Pak. Jadi belum tentu penyakit yang kita derita itu medis Bu. Bisa jadi karena kita bakhil, terlalu sayang dengan harta kita. Itu cara mereka mengobati penyakit Bu. Makanya mereka sehat Pak. Makan kambing, minyak, samin, tapi tidak ada yang sakit Pak. Kalaupun mereka ada yang sakit Bu, mereka sabarnya minta ampun. Pokoknya nyantai Pak, tidak ada mengeluh. Nah contohnya satu lagi apa Pak? Orang TKW Indonesia yang bekerja di Mekah, tuannya itu kena kanker darah stadium akhir Pak. Kalau udah stadium akhir nih Pak, ke Malaka pun tidak diterima lagi Pak, makan pun tidak berpantang lagi itu. Apa pantangan makan, makan aja, semua makan aja. Jangan balik sini lagi, udah makan aja. Suruh pulang aja lagi itu Pak. Tapi ini kanker darah stadium akhir Pak. Kemudian Bu, dia heran nengok TKW Indonesia yang kerja sama dia nih. Tiap sebentar masuk kamar mandi, lama baru keluar. Masuk kamar mandi tidak lama kemudian lama baru keluar. Akhirnya dia bertanya Pak, kamu ini kenapa sering bolak-balik kamar mandi? Dan kalau udah di kamar mandi itu kenapa kamu lama? Menangis TKW Indonesia ini Bu. Sebulan sebelum kemarin nyonya saya melahirkan anak laki-laki. Dan saya sempat memberinya minum air susu saya. Sehingga setiap kali anak saya haus di Indonesia mengeras dada saya. Makanya saya masuk ke kamar mandi, saya perah air susu saya. Itulah hubungan batin antara ibu dan anak, yang seorang ibu menyusukan anaknya secara langsung dengan air susunya. Karena sekarang terlalu banyak ibu-ibu yang memberikan anaknya susu sapi, jadi dada sapi sekarang yang mengeras Pak. Anak saya haus, nah itulah karena banyak pakai susu sapi. Akhirnya apa kata majikannya ini Pak? Menangis dia, hari ini juga kau pulang ke Indonesia. Aku belikan tiket, nanti suruh anak aku beli tiket. Hari aku kontrak kau 2 tahun, aku bayar gaji kau penuh untuk 2 tahun. Berapa dia sedekah tuh Pak? TKW ini pulang ke Indonesia bahagia ketemu keluarga, yang dia besok pagi cek ke dokter Bu, langsung 0% kanker darahnya Pak. Jadi apa-apa yang punya sekarang nih Pak, sakit-sakit, janganlah ditabung-tabung duit lagi Bu, salurkan, ajar aja Pak. Ada aja Bu, di tempat yang tepat rasanya ajar aja Pak. Nggak usah takut Bu, duit masih bisa dicari Pak. Pokoknya kalau udah memberi pasti menerima, memberi pasti menerima, tidak ada ndaknya Pak. Bapak Ibu tahu ndak orang terkaya di Arab Saudi itu? Namanya Sulaiman Al-Raji Pak. Pemilik bank syariah terbesar di dunia, pemilik kebun kurma terbesar di dunia,
Bapak ibu umroh bulan puasa, itu ibu makan kurma di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu kurma Sulaiman Al-Raji Pak. Istri 4, wajar Pak, kaya raya Pak. Istri 4, tapi ibu tahu tempat tinggalnya di mana? Pemukiman masyarakat umum Pak, Perumnas. Semua harta dia dikendalikan anaknya. Kalian bagikan, orang yang tidak mampu kalian atur semuanya, kalian bagi semuanya. Untuk bapak pokoknya untuk makan, pakaian, udah semua ambil. Itu Bu. Jadi dia tidak ada tersilaukan dengan dunia ini Pak. Karena ada 2 yang tidak pernah tua di tubuh kita ini kata Rasulullah Pak. Panjang angan-angan dan cinta terhadap dunia Pak. Jadi walaupun orang udah tua Pak, cinta dunia ini belum bisa hilang lagi sebetulnya. Itu yang membuat penyakit ini banyak sekarang di Indonesia. Karena Pak, kita itu dapat untuk kita, tabung-tabung duit. Ini kebetulan Masjid Al-Falah menyediakan ladang surga terbesar, pembangunan wudhu. Ajar pagi ini Pak, niatkan untuk kesembuhan penyakit Bu. Sehubungi aja pengurus saya 100 juta aja dulu, enggak apa-apa Pak, biarlah segitu Pak, asal ikhlas Pak ya. 100 juta kan lumayan tuh Pak. Nah sekarang Bu, apa yang saya sampaikan tadi ternyata juga dirasakan oleh Dr. Khalid Pak. Dia katakan, ini di bab awal, ada seorang pemuda umur 17 tahun kena peluru nyasar. Diantar ke rumah sakit jantung angkatan bersenjata di Riyadh. Tentu dia sibuk memasangkan alat-alat Pak. Apa katanya kepada Dr. Khalid? Jangan dipasang dokter, jangan dipasang. Insya Allah aku telah mencium bau surga. Demi Allah aku akan mati hari ini. Terkejut Dr. Khalid, keluar dari mulut anak semuda itu loh Pak. Tolong teleponkan ayah dan ibu saya. Ayah ibunya datang. Begitu ayah ibunya datang, menangis ibunya Bu. Dihapusnya air mata ibunya. Ibu, tidakkah kau senang? Aku telah melihat surga ibu. Aku akan mati hari ini. Jangan nangis ibu. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan tangannya tasyahud Pak. Dan pengakuan dia, seorang perawat yang ada di ruangan itu, dia memang bersyahadat, dia angkat telunjuknya. Setelah itu dia wafat. Kemudian Dr. Khalid ini penasaran. Dia pokoknya Bu, setiap kali nampak pemandangan-pemandangan aneh itu Pak, ditanya ke ayah dan ibunya. Kenapa anakmu semuda ini sudah mendapatkan husnul khotimah seperti ini? Apa yang dia lakukan? Kata ibunya, menginjak dia usia balik dokter. Dia inilah yang selalu membangunkan kami di waktu subuh, karena dia tahajud malam Pak. Jadi dia membangunkan kami di waktu subuh, dan dia tidak pernah tidak sholat berjamaah Pak. Ternyata itu amalan membekas di ujung kematian dia Bu. Sempat Bu ya, macam bapak ibu nih Pak, makin tua makin ke masjid macam ini Pak, tentu akan lebih keajaibannya dari pemuda tadi Pak. Tetapi kadang inilah Pak, padahal Rasulullah sudah mengatakan orang yang berjalan menuju masjid diangkat kesalahan, diangkat derajatnya, dihapus kesalahannya. Jadi kalau sempat sudah diangkat derajat, dihapus kesalahan itu makin lama makin ringan badan ini sebetulnya Pak. Jadi kalau udah makin ringan Bu, tentu disambung lagi dengan hadis Rasulullah yang lain jadinya. Karena apa? Orang yang gemar sholat ke masjid, orang gemar sholat berjamaah, kemunafikannya diangkat oleh Allah Pak. Kalau kemunafikan diangkat oleh Allah, petunjuk mudah untuk masuk. Jadi keajaiban seperti ini Bu, siapapun dapat mengalaminya Bu. Contohnya Pak, yang pernah saya sampaikan juga Bu, Gorim Masjid di Jakarta. Dia sarjana Pak. Jadi dia ini Bu ya, membuat surat lamaran kerja ke sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Rupanya terpanggil untuk interview keesokan harinya. Habis sholat subuh berjamaah, tidak sempat sarapan, langsung jalan menuju kantor itu. Cukup jauh, makanya dia cepat-cepat berangkat. Sampai di kantor itu jam 8, 2 jam jalan. Office boy-nya kaget Pak, nunggu siapa Mas? Saya mau diinterview. Jam berapa? Jam 11. Waduh lama lagi. Ya udah masuk aja dulu. Masuk. Dari jam 8 itu dia tunggu Bu. Pas jam 11 ternyata yang mau interview keluar Pak. Nampak jalan di depan dia. Udahlah tunggu aja dulu. Sampai setengah 12 mulai berdebar jantungnya. Kenapa Pak?
hatinya sudah terikat dengan jamaah Pak. Itu yang membuat dia khawatir, waduh nggak dapat sholat jamaah aku hari ini. 12 kurang 20, akhirnya nekat dia ngomong ke sekretaris, Mbak, saya nampaknya juga belum diinterview ya Mbak ya, kalau jam sekarang. Memang belum, itu kan tadi orangnya keluar, paling nanti jam 2 dia baru keluar. Oh kebetulan kalau gitu Mbak, saya mau izin, saya mau sholat dulu. Kan di perusahaan ini ada musolanya. Oh nggak bisa, kamu harus lihat kan loyalitas kamu itu dari awal ini. Lagian kan zuhur itu waktunya panjang. Kamu duduk aja di sini nunggunya. Maaf Mbak, saya tidak punya halangan untuk meninggalkan sholat berjamaah Mbak. Oh, kamu belum apa-apa aja udah ngatur kamu di sini. Saya kasih kamu 2 pilihan. Kamu tunggu di sini, kamu diinterview, saya jamin kamu lolos. Atau kamu sekarang sholat tepat pada waktunya, tapi kamu keluar dari sini. Jangan naik lagi ke atas. Mantap anak ini jawab, Bu, saya keluar aja Mbak. Wah, itu Pak, demi dapat sholat jamaah itu saya keluar aja. Turun dia dengan wajah sedih, nangis dia Pak, turun dari lantai 3 itu. Dan ingat Bu, setaat apapun kita ibadah, waktunya sedih, sedih Pak. Nangis ya nangis saja. Jangan malu pula Bu, nangis itu. Jadi pernah Rasulullah ketika anaknya meninggal, yang bernama Ibrahim, dari rahim Maria binti Qibtiyah, itu anak yang sangat diharapkan Rasulullah sebetulnya Pak. Sampai itu dibangga-banggakan oleh Rasulullah ke semua istrinya Pak. Dia gendong anak sampai Aisyah menutup pintu Pak. Kalau saya lewat, Rasulullah bawa Ibrahim itu Bu ya, tutupnya pintu Pak. Cemburu. Dia tidak bisa punya anak. Tidak taunya Rasulullah dapat istri yang terakhir, udahlah cantik wajahnya, dapatlah anak Bu. Jadi dibawa keliling tuh Rasulullah. Tidak taunya umur 1,5 tahun meninggal dunia Pak. Dan waktu itu Rasulullah menangis. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ya Rasulullah, bukankah engkau melarang kami menangis? Kata Rasulullah, tangisan ini adalah rahmat dan kasih sayang Allah Abdurrahman. Yang aku larang kalian meratap. Meratap yang tidak boleh Pak. Jadi kalau misalnya ke orang kematian nangis dia, tidak usah dilarang. Nih kan nangis, jangan nangis, nanti tersiksa mayat tuh. Ngapa pula tersiksa Bu? Enggak. Kecuali mengomel-ngomel gitu Bu ya, itu yang tidak boleh. Onde bang, aku masih muda baru bang, abang udah mati pula, benci aku nengok abang nih. Dulu banyak yang mau sama aku tinggalkan gara-gara abang, mati pula abang. Itu yang tidak boleh Pak, mengumpat-ngumpat. Cuman ini Bu ya, saya kalau bawa bapak yang nangis macam itu tidak yakin saya lagi Pak. Orang kematian istri bentuknya iyalah Bu, Ustaz ini foto kami waktu di Padang Ustaz. Oh kalau nengok air matanya Bu, tidak akan nikah lagi nampaknya Pak. 2 minggu sudah tuh Bu, nikah dia balik Bu. Untung saya sudah belajar cara membedakan air mata Bu. Air mata dalam ilmu psikologi itu ada 2 Pak. Kalau orang nangis karena sedih, sakit, marah, air matanya panas. Kalau orang nangis karena haru, bahagia, air mata dingin. Saya waktu meluk bapak tuh terasa Bu, pipi saya ini dingin Bu. Alah, ini ada yang lain nampaknya nih. Itu tidak bisa dibohongi itu Pak, itu ilmiah tuh Pak. Itu ilmiah. Pokoknya kalau ada ibu-ibu nih kematian suami nangis, Kak rasa air mata kakak, Kak, kalau dikit lah tahu aku kakak bahagia kan. Diam aja lah, tahulah orang, nggak tahu orang Pak. Karena memang seperti itu. Nah kemudian Bu ya, sedih dia Pak, turun dia. Sampai di musola kantor, wudu, sholat tahiyat dia. Jadi walaupun di musola Pak, tetap sholat tahiyat. Datang orang bilang, manalah ada tahiyatul musola. Musola kan ada di Indonesia namanya Pak. Pokoknya tempat sholat, tempat sujud, kita boleh sholat tahiyat. Setelah dia selesai sholat tahiyat, tengok jam, waktu udah masuk, yang azan tidak ada Pak. Azan lah dia Bu, karena dia udah biasa azan Pak. Azan lah dia, azan orang nyari kerja, tidak diterima dalam keadaan lapar. Apa tidak pilu iramanya Pak? Mau menangis orang dengarnya tuh Pak. Apalagi dulu Bu ya, mana ada imam-imam paripurna nih Pak ya. Kadang dapat aja tinggal di masjid aja udah jadi Pak. Makanya irama azan orang dulu tuh Bu ya rata-rata sedih Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tidak bergaji itu Pak. Tuh pokoknya dapat tinggal aja Bu. Tapi setelah digaji Bu, Allah, beda Pak. Dia uang tuh membedakan juga suara tuh Pak.
Jadi makin besar dia. Bapak Ibu tahu enggak? Gaji orang yang azan di Masjidil Haram itu Pak mencapai 110 sampai 100. Azan aja loh Pak. Mereka bu agama ini nomor 1 sama mereka. Kalau kita kan ngundang-undang mentor, itu Pak rela habis berapa juta Pak. Kalau mentor urusan duit masuk Pak ya, seminar parenting apa segala macam, undang mentor satu orang bayar sampai 1.500.000 sold out Pak di hotel. Tapi kalau giliran Ustadz Bu, berpikir-pikir orang ngasih. Saya bukan maksud apa nih Pak ya. Janganlah Bapak salah paham. Janganlah Bapak Ibu salah paham. Kami ini ikhlas Bu, cuman ikhlas itu jangan nol. Itu sebetulnya Pak ya. Kecuali kami masuk pom bensin Bu, saya Ustadz Pak gratis full tank gitu Pak ya. Pergi sekolah, mau masukkan sekolah anak, saya Ustadz. Kalau di Mekah semua jadi tanggungan negara Pak. Jadi imam kota infak tidak ada lewat karena semua ditanggung oleh negara. Tapi itu janganlah Bapak pikirkan Pak, saya tidak ada mikir ke situ tuh, santai aja sebetulnya Pak, tidak ada. Itulah orang di sana, pokoknya Bu, penghafal Quran Pak, misal mahasiswa dari luar mereka, rupanya seorang penghafal Quran, itu fasilitasnya VVIP langsung Pak. Begitulah mereka menghargainya Pak. Dan kita sekarang sudah mulai seperti itu. Penghafal Quran sudah mulai dimuliakan. Mubalik sudah sangat mulai dimuliakan. Sudah sangat dimuliakan Pak. Nggak ada lagi. Pokoknya udah aman lah itu, udah aman. Nah jadi Bu ya, dia azan karena suaranya bagus. Nah ini pun diingat lagi Bu. Di zaman Rasulullah itu Pak, tidak ada orang azan maju tak gentar macam zaman sekarang nih Pak. Yang boleh azan cuma 2 orang. Bilal bin Rabah, Ibnu Ummi Maktum. Jadi saya mohon Pak, Bapak yang bersuara jelek, jangan azan di masjid-masjid dekat rumah Bapak Pak. Berdosa orang dengarnya itu Pak. Tapi ini ada kesalahan istri. Dia udah senang suaminya udah mau ke masjid Pak. Pas pulang, abang azan subuh tadi dek, bagus suara dia bang. Merinding adek dengar suara abang, tuh candu dia azan jadinya Pak. Pokoknya Bu jujur-jujur aja ngomong, bang mohon aku bang, dah banyak betul orang ngomong bang, dah usah bang azan. Ini Serina ini suara abang enak, aku dengar Serina ini lagi bang daripada suara abang azan. Malu bang, udah banyak orang ngomong. Karena Pak banyak terjadi orang maju-maju aja azan nih, nggak bisa sembarangan loh Pak. Mesti orang yang bagus suaranya. Di zaman Rasulullah aja Pak, yang boleh gantikan Rasulullah jadi imam siapa Pak? Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab aja yang tinggi tauhidnya nggak boleh Pak gantikan Rasulullah. Nah, jadi itu ingat Bu ya, mesti orang yang bersuara bagus. Nah, suara dia ini bagus Pak, sehingga ingin orang sholat jamaah. Banyak orang datang sholat jamaah. Sambil orang ngobrol, siapa yang ngazan tadi? Dia yang ngazan. Nah, akhirnya Bu, pas dia iqomah, maju bawa bapak pakai jas rapi jadi imam. Selepas sholat, apa kata bapak ini? Siapa yang ngazan tadi? Saya Pak. Bagus suara kamu ya, alhamdulillah, makasih Pak. Tapi saya baru loh lihat kamu sini, kerja di sini kamu. Tidak Pak, baru mau masuk, mau interview, udah berhenti Pak. Oh, kok bisa seperti itu? Diceritakannya lah Pak. Salut saya lihat kamu. Walaupun usia kamu muda, keterikatan kamu terhadap sholat jamaah tinggi. Kamu inilah yang dikatakan Rasulullah akan diberikan naungan nanti oleh Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah pemuda yang terikat hatinya dengan masjid. Udah makan kamu? Cepat dan jawab Pak. Belum lagi Pak. Biasa kan kalau orang nanya pasti ngajak Pak. Betul-betul lapar dia nih Pak. Dibawa ke kantin kantor. Sampai di kantin itu kamu pesan apa saja, kamu makan. Selesai dia makan, apa kata bapak ini? Kamu tadi kesini mau ngapa? Interview Pak. Kamu lulus besok jam 8. Jangan sampai telat. Maksudnya gimana Pak? Udah, kamu besok kerja. Pak nggak ngerti saya Pak. Yang punya perusahaan ini saya. Senang saya lihat orang-orang seperti kamu. Nah itulah Pak. Orang yang rajin menghadap Allah itu Bu, tidak akan ada sulit hidupnya Pak. Tidak akan sulit hidupnya. Cuman kebanyakan kita ini sholat jamaah sudah rajin, akhlak tidak mau dirubah. Nah di situ kenaknya tuh Bu. Yang keras hati juga. Yang berbohong juga. Dan kalau berdoa kepada Allah ngotot Pak. Dia yang seolah-olah yang diminta dia itulah yang baik. Itu yang tidak boleh itu Pak. Dia kan kadang-kadang orang ini kan ngotot Bu, ya Allah pokoknya
berikanlah apa yang kuinginkan. Pokoknya kalau aku dikasih ya Allah aku akan begini, aku akan begini. Rupanya nggak dapat, akhirnya putus asa Pak. Percuma ya udah rajin betul kita sholat nggak juga akan berubah. Padahal apa Pak? Tidak ada doa kita ini yang tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi menunggu waktu dan saat yang tepat untuk dikabulkan oleh Allah. Orang yang minta kaya sekarang, ada bapak ini kaya Pak, karena bapak pantas untuk kaya. Ada orang yang udah rajin sholat, minta kaya kepada Allah, sampai hari ini tidak kaya-kaya. Karena Allah mengabulkan nanti giliran anaknya Pak, atau cucunya, dia belum sanggup untuk kaya. Contohnya Bu, di antara para mubalik sekarang ini, kenapa Ustaz Abdul Somad yang diangkat oleh Allah Pak? Karena hanya beliau yang sanggup kaya dan terkenal saat ini. Kami belum sanggup. Sempat Bu ya, cobalah Ibu lihat. Rumah beliau Perumnas Pak. Tidak ada yang direhab. Mobil satu. Dihadiahkan orang mobil mungkin udah 15 biji dikembalikan semuanya Bu. Kenapa tidak saya dikasih Allah? Nah, terbayang Bapak enggak Pak? Karena Allah tahu ini Nazril ini pegaya nih. Ini pasti kalau sempat sebanyak itu hasilnya beli mobil. Kapan perlu Bu ya? Saya hubungi donatur-donatur tuh Pak, masih ada yang ngasih mobil nggak Pak? Biar tahu saya berapa luas tanah yang harus saya sediakan untuk nyimpan mobil tuh. Biar tahu saya rumah mau dibangun seperti apa. Allah tahu Pak, sayang Allah Pak. Kami belum sanggup. Nah Ustaz Abdul Somad sanggup untuk melejit Bu. Tidak ada yang berubah, masih macam itu juga Pak. Kalau macam saya tuh lah payah Bapak ngundang saya besok. Maaf Pak Tony, saya sedang di Hongkong nih Pak anak-anak. Itu gitu Pak ya. Saya sedang liburan ya, sekali ceramah misalnya Pak, orang mana ada Bu kalau udah live itu Pak 100, 50, 300 juta, 500 juta. Duduk aja lagi Bu kan, bawa anak-anak jalan-jalan, jumpa Ibu di jalan kan Bu ya, saya sapa Ibu, sengaja saya keluarkan kepala saya gitu Bu ya, pakai mobil Lamborghini. Nah alum lah Bu, orang kampung ya Bu ya, dikasih mobil bagus. Jadi Allah tahu takaran kita semuanya Pak. Dan apabila Bapak sudah rajin sedekah dan ternyata Bapak Ibu masih sakit juga, Allah sedang menyiapkan pembersihan yang sebesar-besarnya Pak. Kalaupun Bapak sembuh, Bapak kasih tahu ke orang Pak, saya sembuh karena saya mendekat ke Allah dengan sedekah. Jangan sampai Pak pakai herbal ini, jangan Bu. Di kita cocok, belum tentu di orang. Saya pernah promo-promo herbal Pak, wah alhamdulillah, emang udah pakai alhamdulillah tuh Pak. Alhamdulillah lah Bu, agak heran dengan badan. Ada kemarin yang asam urat, minum teh ini Bu ya, segar dia. Ibu tuh minum teh itu Bu di Opname Rumah Sakit Santa Maria Bu. Berhenti saya jualan herbal gara-gara itu Pak. Berhenti saya. Memang enggak bidang saya rupanya Bu. Karena bahaya Pak, bagi kita cocok, bagi orang. Misalnya orang promo-promo sekarang Bu ya di radio, minum ini, minum ini, minum ini, minum ini. Banyak orang mencari itu Pak. Belum tentu Pak di Bapak cocok, bisa jadi lebih sakit lagi jadinya. Nah mudah-mudahan kajian kita ini Pak untuk memukul hati kita lah Pak, untuk lebih dekat ke Allah sebetulnya dalam keadaan apapun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.